menyelesaikan tugas materi tentang cahaya tampak, saya sebagai moderator akan membacakan nama anggota. 1. Yogi Octavian Chandra sebagai penyaji materi. 2. Etika Wijayati sebagai penyaji materi. 3. Noci Anggersasi sebagai penyaji materi. 4. Rizka Kurniasari sebagai pemulai. Adapun susunan acara pada hari ini yakni pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab dan penutup. Acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan bismillah. Selanjutnya acara yang kedua yakni penyajian materi. Kepada penyaji materi, waktu dan tempat dipersilakan. Tentang cahaya tampak. Sejarah. Pada tahun 1905, Albert Einstein membuat percobaan efek fotoelektrik. Cahaya yang menyinari atom mengeksitasi elektron untuk melaju keluar di orbitnya. Pada tahun 1924, percobaan oleh Lewis de Broglie menunjukkan elektron mempunyai sifat dualitas partikel gelombang hingga tercetus teori dualitas partikel gelombang. Albert Einstein kemudian pada tahun 1926 membuat postulat berdasarkan efek fotolistrik bahwa cahaya tersusun dari kuanta yang disebut foton yang mempunyai sifat dualitas yang sama. Karya Albert Einstein dan Max Planck mendapatkan penghargaan Nobel masing-masing pada tahun 1921 dan 1918 dan menjadi dasar teori kuantum mekanik yang dikembangkan oleh banyak ilmuwan, termasuk Werner Heisenberg, Niels Bohr, Erwin Schrödinger, Max Born, John von Neumann, dan lain-lain. Era ini kemudian disebut era optika modern dan cahaya didefinisikan sebagai dualisme gelombang transversal elektromagnetik dan aliran partikel yang disebut Wood-Foton. Pengembangan lebih lanjut terjadi pada tahun 1953 dengan ditemukannya sinar laser dan sinar laser pada tahun 1960. Era optika modern tidak serta-merta mengakhiri era optika pasif, tetapi memperkenalkan sifat-sifat cahaya yang lain yaitu difusi dan gabungan. Pengertian cahaya tampak. Cahaya tampak adalah rentan radiasi elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Panjang gelombang yang terkait dengan rentang ini adalah 380 hingga 750 nanometer, sedangkan rentang frekuensi sekitar 430 hingga 750 terahertz. Spektrum tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik antara inframerah dan ultraviolet. Radiasi inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio memiliki frekuensi atau panjang gelombang yang lebih rendah daripada cahaya tampak. Sedangkan sinar UV, radiasi X, dan radiasi gamma memiliki frekuensi atau panjang gelombang lebih pendek dari cahaya tampak. Selanjutnya yakni sifat-sifat cahaya tampak. Cahaya tampak lebih sering disebut dengan cahaya adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Dalam spektrum elektromagnetik, cahaya tampak terletak di antara inframerah dan ultraviolet, yaitu 380 sampai 750 nanometer atau 430 sampai 750 THz. Ukuran tersebut diambil berdasarkan cahaya yang dapat diamati oleh manusia. Namun, usia dan faktor lain dapat mempengaruhi kisaran ini karena beberapa orang dapat melihat sinar inframerah dan ultraviolet. Sifat-sifat selanjutnya yakni 1. Cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya ini dapat merambat lurus, hal ini memberikan keuntungan kepada manusia sehingga manusia memanfaatkan sinar cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ialah lampu senter dan lampu sorot kendaraan bermotor. Yang kedua yakni sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Ketika benda terkena cahaya, benda yang mengenai benda akan dipantulkan. Jenis pemantulan terbagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur atau pemantulan difus dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dan
teratur dan pematang baur ketika cahaya mengenai permukaan rata, licin, dan mengkilap, hasil pemantulan akan teratur. Sedangkan ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, kasar, dan bergelombang, hasil pemantulan akan gaur atau difus. Pemantulan cahaya dapat memberi manfaat pada manusia. Contohnya ialah manusia dapat melihat pantulan bayangan di cermin. Kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya. Ketika cahaya bening tersebut dihalangi oleh benda yang lain atau yang tidak bening, cahaya tidak dapat ditembusnya. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus. Selanjutnya, cahaya akan digolongkan jika merambat melalui dua zat yang kerapatannya berbeda. Contohnya seperti udara dengan air. Peristiwa pembelokan cahaya telah melalui suatu medium merambat disebut dengan pembiasa cahaya. Pemanfaatan gelombang cahaya dalam dunia medis. Selain fungsi yang sudah disebutkan di atas, gelombang cahaya juga bisa digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi medis. Seperti 1. Mengobati penyakit kulit. Gelombang cahaya jenis sinar ultraviolet dapat dipakai untuk memperbaiki kondisi kulit tertentu. Misal, psoriasis, vitiligo, dermatitis, dan kanker kulit. Dengan terapi cahaya, kulit akan memperoleh lebih banyak asupan vitamin D sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan luka. 2. Mengatasi penyakit kuning. Penyakit kuning pada bayi yang baru lahir juga dapat diobati oleh terapi cahaya. Terapi ini diperlukan untuk memecah bilirubin menjadi senyawa yang dapat dikeluarkan melalui urin dan feses. Gelombang cahaya yang digunakan berupa cahaya tanpa berspektrum biru hijau. 3. Mengurangi nyeri pada otot dan sendi. Terapi sinar dengan spektrum merah bisa mempercepat penyembuhan tulang serta mengurangi rasa nyeri pada penyakit tendinitis dan osteoartritis. Hal itu karena sinar merah bisa membantu perbaikan sel serta mengatasi peradangan pada jaringan otot dan sendi lutut. 4. Menjadi pengobatan penyakit kanker. Anda mungkin sering mendengar istilah radioterapi untuk penderita penyakit kanker. Terapi ini memanfaatkan gelombang cahaya berenergi tinggi seperti sinar X, sinar gamma, dan partikel proton untuk menghancurkan atau merusak sel kanker. Lanjut, terapi radiasi dapat membunuh sel kanker atau memperlambat pertumbuhannya dengan cara merusak DNA dari sel tersebut. Terapi ini umumnya sebagai terapi tambahan dari penggunaan obat-obatan kemoterapi. 5. Mengatasi seasonal affective disorder. Gelombang cahaya ultraviolet dapat pula dimanfaatkan dalam terapi cahaya untuk mengatasi depresi musiman atau SAD, Season Affective Disorder. Kondisi ini terjadi ketika seorang mengalami depresi selama musim tertentu, terutama saat musim dingin. Hal ini karena pada musim dingin tubuh kekurangan paparan sinar matahari sehingga mengakibatkan gangguan irama sirkadian dan ketidakseimbangan hormon. Melalui terapi cahaya, penderita SAD akan memperoleh paparan sinar dari cahaya buatan untuk menggantikan sinar matahari. Selain beragam manfaat gelombang cahaya di atas, gelombang gamma juga kerap digunakan sebagai alternatif bedah saraf otak untuk mengurangi rasa nyeri dan resiko terjadinya komplikasi operasi. Pemilihan jenis terapi gelombang cahaya dan lama pemberiannya ditentukan oleh dokter berdasarkan kondisi atau penyakit yang terjadi. Semua terapi tersebut umumnya bersifat aman, tetapi pada sebagian orang akan menimbulkan efek samping tertentu. Aplikasi nyata cahaya tampak. 1. Mengobati penyakit kanker. Seperti ini gambarnya. 2. Foto jaringan di dalam tubuh. Beberapa keluhan yang muncul ketika kita terlalu sering melihat cahaya tampak. 1. Iritasi kulit. 2. Sakit kepala. 3. Mata lelah. 4. Mual. 5. hipomania. 6. Insomnia. Apabila efek samping tersebut timbul, Anda perlu memberitahu dokter agar terapi dapat disesuaikan.
Kesimpulan, sinar tampak atau cahaya adalah gelombang elektromagnetik transversal atau sinar yang dapat membantu penglihatan kita dan memiliki frekuensi panjang gelombang yang berbeda yang menyebabkan spektrum warna cahaya yang dilihat berbeda-beda. Memasuki acara yang ketiga yakni sesi tanya jawab. Benda yang tidak bisa ditembus dengan cahaya kan disebut benda gelap. Nah, mengapa cahaya tampak tidak dapat menembus benda gelap seperti kayu atau tembok? Saya Siti Punai mau bertanya, apa dampak negatif dari cahaya tampak? Sofian Daryani mau bertanya, apakah sinar putih termasuk sinar tampak? Apakah sinar putih termasuk sinar tampak? Mbak Moni menjawab pertanyaan dari Mbak Moni, mengapa cahaya tampak tidak bisa menembus benda gelap? Dikatakan dari sifat cahaya sendiri hanya bisa menembus benda bening dan tidak bisa menembus benda gelap. Karena gelombang cahaya tampak tidak bisa menembus benda gelap tersebut, karena frekuensi dan panjang gelombang cahaya tampak tidak mampu menembus benda tersebut. Dapat. Bagaimana Mbak Moni sudah puas dengan jawaban dari Udah boleh itu. Ya. Pertanyaan jawab pertanyaan kedua. Aji. Pertanyaannya betul. Dampak negatif dari cahaya tampak. Jadi pertanyaan Kak Kunaya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Munaya. Dampak negatif dari cahaya tampak. Dampak negatif dari cahaya tampak itu seperti iritasi kulit, sakit kepala, rasa lelah, mual, hipomania, insomnia. Jadi ketika kita terlalu sering melihat cahaya tampak, terjadi beberapa dampak negatif, yaitu seperti iritasi kulit tadi, sakit kepala, rasa lelah, dan lain sebagainya. Gimana, sudah jelas? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sofita. Apakah sinar putih termasuk sinar tampak? Iya, karena cahaya putih dapat dilihat mata secara langsung dan frekuensi cahaya. Cahaya tampak, cahaya di atas. Saya ulang kembali jawabannya. Iya, karena cahaya putih dapat dilihat mata secara langsung dan frekuensi cahaya di mata 350 nanometer dan cahaya putih dapat diuraikan. Sekian. Apakah kurang jelas? Sudah jelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.